Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Persiapkan hati kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan, menghampiri tahta ruang Maha Kudus Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini, buat waktu dan kesempatan Tuhan beri, buat hari yang Tuhan beri pagi hari ini bagi kami. Kami boleh ada tempat ini Bapa, boleh datang untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau Tuhan persembahkan seluruh hidup kami pagi hari ini Bapa. Bapa berkati ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan apa yang kami bawa hari ini Tuhan biarlah persembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh hidup kami Bapa kami persembahkan untuk kemuliaan hanya nama-Mu saja. Terpujilah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh sampai di tahta-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati umat yang hadir pagi hari ini, urapi kami Roh Kudus. Dan Tuhan hidup kami Tuhan boleh persembahkan sepenuhnya hari ini untuk hanya kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau bagi yang siap beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan Tuhan berdiri. Haleluya. Kita persembahkan seluruh hidup kita pagi hari kepada Tuhan, sebab kita lah umat yang sudah ditebus. Haleluya. Sekarang hidupku bukan milik Tuhan.
oleh sebab itu saudara, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Biarkan suka-sukamu Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, agar kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami Bapa. Lebih dari apa yang ada pada kami Tuhan. Biar hanya Tuhan saja yang ada di hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Penuhi kami dengan roh-Mu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah
mengasihi Engkau lebih dari hidup kami Bapa, lebih dari harta kami Tuhan, lebih dari apa yang kami punya Tuhan. Ajar kami persembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau telah dahulu mengasihi kami Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau memberikan hidup kami Bapa pagi hari ini. Ketika kami Tuhan mengangkat tangan di hadapan-Mu, ada kuasa pemulihan terjadi, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan Tuhan yang kami boleh bawa pagi hari ini dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Dan sebentar Tuhan akan lebih bersorak-sorak lagi buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, yang mau bersorak-sorak sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan kami undang Bapak Ibu sendiri untuk bangkit berdiri dan bersorak-sorak Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita persembahkan hidup kepada Tuhan, kalau kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan kita, mari persembahkan hidup kita. Tunjukkan ekspresimu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memberikan keadaan Sion, mereka pulang juga dengan bersorak-sorai. Mereka menabur dengan menangis, mereka pulang dengan sukacita. Haleluya. Amin. Begitu juga kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, tidak kita dengar sorak-sorak yang menanggung dengan menjujurkan air mata, akan berdumai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Amin. Yes. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, tidak kita dengar sorak-sorak yang menabur dengan menjujurkan air mata, akan berdumai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan menjujurkan air mata, akan berdumai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan menjujurkan air mata, berdumai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika
ketika kita mempersembahkan hidup kita dengan segenap hati pagi hari ini, ketika kita pulang kita akan membawa berkas-berkasnya itu, firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Masih kita berdiri, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bila kami hidup hari ini Tuhan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Haleluya.
pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Allah kami yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Dia menang, haleluya, naik ke surga. Engkaulah yang mencurahkan roh kehidupan, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Tuhan memenuhi kami. Roh Allah, lawatlah kami supaya kami pulang dari hadirat-Mu sebagai orang-orang yang dikuduskan, yang disucikan, yang bertobat di dalam nama Yesus. Firman itulah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada Roh Allah yang hidup, ada Roh Allah yang kudus, yang menghidupkan, yang menyelamatkan kami. Tuhan, pulihkan kami. Sungguh yang pudar nyalanya tidaklah Engkau padamkan. Bulu yang sudah terkulai tidaklah Engkau patahkan. Karena Engkau datang untuk menyelamatkan umat-Mu. Lawatlah kami Tuhan Yesus. Pulihkanlah hati kami yang gundah gulana, yang berbeban berat. Kami singkirkan itu di dalam nama Yesus. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bangunlah jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Saudara, firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Amin. Hari ini saya masih menyampaikan firman Allah tentang pertobatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan pertobatan. 2, 3. Pertobatan. Amin. Saudara, ini produk surgawi. Saudara, ini memiliki nilai kerajaan surga. Pertobatan adalah sebuah nilai-nilai surgawi, saudara. Ya, pertobatan ini adalah satu bobot kerajaan surga yang memang harus kita alami. Kita baca Markus pasal yang kedua. Kita baca Markus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang kedua, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan memberikan satu perumpamaan yang cukup serius. Kalaulah saudara pernah merasa sakit, ya, sakit itu serius bagi saudara, ya kan? Makanya orang akan mencari daya upaya untuk menyembuhkan segala penyakitnya. Bahkan orang akan datang kepada Tuhan, sehingga banyak orang sakit-sakit parah disembuhkan Tuhan. Tetapi saudara, ada yang lebih serius dari sakit. Karena Tuhan berkata, seperti orang yang sakit memerlukan kesembuhan. Karena semua orang pasti sakit. Semua orang pasti sakit. Itu artinya semua orang pasti berdosa. Ketika sakit, kita tahu bahwa kita memerlukan tabib, obat.
Nah, apakah gereja Tuhan sadar ketika dia berdosa, dia memerlukan Tuhan? Kenapa kalau sakit kita datang kepada dokter, bahkan banyak orang sakit juga datang kepada Tuhan, ya, untuk minta kesembuhan. Tapi kenapa orang berdosa tidak pernah datang kepada Tuhan, melainkan penyakitnya yang datang? Nah, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, betapa seriusnya dosa itu. Kalau saudara menganggap penyakit saudara serius, maka dosa itu juga adalah serius. Kalau penyakit bisa ditangani obat dan dokter, tetapi dosa ditangani oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, sesuatu hal yang serius akan dinilai dari siapa yang menanganinya. Saudara, ada yang ditangani oleh bidan, ada yang ditangani oleh dokter umum, ada yang ditangani oleh dokter spesialis, ada lagi yang ditangani oleh dokter dari luar negeri. Nah, kalau dokter top internasional, mungkin dokternya dipanggil dari rumah sakit Elizabeth Singapura, itu tanda penyakitnya serius. Kalau penyakit biasa-biasa, orang akan ke puskesmas. Agak serius sedikit, mereka datang ke rumah sakit umum. Saudara, agak serius lagi, mereka akan pergi ke rumah sakit yang lebih besar di daerah. Ada lagi penyakit yang lebih serius, mereka datang ke Jakarta. Nah, kalau ada yang lebih serius lagi, mereka akan ke Singapura, mereka akan ke Malaka. Nah, tergantung dari situ kita bisa menilai penyakitnya seserius apa. Tetapi dosa manusia saking seriusnya atau sangat serius hanya bisa ditangani oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pertobatan inilah yang membuat kita sampai kepada Yesus untuk membawa satu kesembuhan. Bukan kesembuhan dari gula, diabetes. Bukan hanya sebuah kesembuhan dari kanker atau penyakit-penyakit lain. Tapi ada satu penyakit, yaitu yang disebut dosa. Kalau orang sakit memerlukan tabib, maka orang berdosa dia memerlukan Yesus. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Sekarang berhenti berdoa untuk hanya meminta Tuhan memberkati. Sekarang mari kita berdoa untuk serius dengan dosa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau pagi-pagi saudara bangun tidur, saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau kerja hari ini. Tuhan, aku mau berusaha, aku mau keluar kota, aku mau bekerja, lindungi, sertai. Anak-anak mau sekolah, minta penyertaan Tuhan. Mereka serius, sungguh-sungguh supaya Tuhan menyertai, membuat berhasil yang dikerjakannya. Saudara, itu tidak pertobatan. Gak ada nilai pertobatannya. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan di pagi hari, Tuhan, aku mau kerja hari ini supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu dalam pekerjaanku, Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau sekolah, pimpin aku supaya aku jangan melanggar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, aku mau keluar kota hari ini, sertai aku, Tuhan, supaya jangan aku melanggar, menurhaka terhadap Engkau. Aku ingin sepanjang hari ini, aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Itu baru benar. Amin. Mana yang lebih penting, dosamu sudah diampuni atau penyakitmu sudah disembuhkan? Nah, bagi orang yang bertobat, dia akan tahu jawabannya. Yesus pernah berdebat dengan
Dia menyembuhkan orang. Lihat, dia menyembuhkan orang. Yesus berdiri dan berkata, "Hei Farisi, mana yang lebih penting? Menyembuhkan penyakit orang, mengangkat lembu dari lubang yang terperosok, dibandingkan dosa yang sudah diampuni? Mana yang lebih penting?" Tolong jawab, saudara. Kalau saudara menganggap saudara tahu yang penting, lakukan. Amin. Itulah sebuah nilai-nilai pertobatan yang turun dari kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara hanya berdoa, "Sertai aku Tuhan supaya daganganku laris hari ini," itu biasa. Saudara, semua orang bisa melakukan. Tapi kalau engkau berdoa di pagi hari, "Tuhan, aku mau buka daganganku Tuhan. Tuhan, aku mau melangkah ke kantor. Sertai aku Bapa, supaya aku jangan berdosa. Supaya aku jadi garam di kantorku. Supaya aku bisa jadi terang di situ." Amin. Walaupun engkau tidak minta keberhasilan, itu sudah saya jelaskan. Walaupun engkau tidak minta umur panjang, walaupun engkau tidak minta jabatan, tapi ketika engkau memilih untuk tidak berdosa hari ini, otomatis engkau sudah meminta semuanya. Amin. Maka Tuhan akan berkata, sekalipun engkau tidak minta berkat, sekalipun engkau tidak minta daganganmu laris hari ini, sekalipun engkau tidak minta jabatanmu hari ini, sekalipun engkau tidak minta perlindungan dari ini, hari ini kata Tuhan, aku akan memberikannya. Amin. Nah saudara, karena yang serius adalah dosa. Makanya kalau saudara, makanya ini perumpamaan digandeng oleh Yesus. Orang sakit memerlukan tabib. Berarti kalau dosa kita belum beres, masih ada penyakit yang belum selesai. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berikan pertobatan yang kedua dalam kitab Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan. Ayat 10, 2, 3, semuanya 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa. Amin. Saudara bayangkan ini. Makanya saya katakan bertobat adalah nilai surgawi. Pertobatan adalah bobot surgawi. Kalau saudara berhasil bangun rumah, engkau akan berpesta mengundang orang merayakannya. Dan semua makhluk di dunia ini melakukannya. Ketika engkau menikahkan anakmu, ketika kita menikah, kita pesta, kita undang semua orang berpesta bersukacita. Itu semua manusia melakukannya. Tidak bertuhan pun dia tahu melakukan. Saudara, ketika engkau berhasil, engkau naik pangkat, engkau punya jabatan mentereng, engkau punya perusahaan, engkau punya pabrik, engkau punya toko, engkau melahirkan anak, kita undang orang untuk merayakannya.
itu sukacita yang biasa. Saudara, ada peresmian toko, kita lihat sampai papan bunganya sepanjang jalan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara meresmikan pabrikmu, sorga nggak ikut berpesta. Saudara, ketika engkau lulus, diterima jadi pejabat, ketika kita punya rumah mewah, seperti artis-artis yang memposting rumah mereka, mobil mereka, saudara, mungkin dunia bersuka cita, tapi sorga tidak bersuka cita. Satu-satunya yang membuat sorga berpesta, satu-satunya yang membuat sorga bersuka cita adalah ketika saudara dan saya bertobat. Saudara, kita ulang tahun, ya itu pesta biasa lah. Saudara pikir saudara pesta ulang tahun malaikat ikut? Enggak ikut. Tuhan, terima kasih, aku sudah ditambahkan umur. Itu yang senang kita. Jangan saudara bayangkan malaikat juga ikut nyanyi. Ya, kita bisa bersaksi di dunia ini, oleh kemurahan Tuhan kami dikasih berkat sehingga kami bisa bangun rumah. Kami mau mengajak kita bersuka cita, yang nari poco-poco, goyang mau mereh. Itu yang senang saudara. Malaikat enggak senang. Ketika saudara menang jadi caleg, menang jadi presiden, sorga juga enggak suka cita. Jadi jangan ketika anak Tuhan tampil di depan mimbar, terima kasih Tuhan, aku dapat juara 1 Indonesian Idol, semua orang tepuk tangan. Terus saudara pikir malaikat ikut tepuk tangan? Tidak. Yang membuat malaikat, yang membuat surga bersuka cita, kalau ada satu orang bertobat. Amin. Amin. Artinya begini, kenapa kalau ada satu orang saja yang bertobat begitu besar pesta di surga, sekalipun saudara tidak tahu atau tidak mau tahu? Sekarang saya tanya, apakah saudara bersuka cita? Apakah sudah pernah malaikat merayakan sebuah pesta karena pertobatan kita? Tanya dalam hati. Lalu artinya kenapa saudara? Karena pertobatan ini punya nilai surga. Makanya dikatakan kepada orang yang bertobat, kau ikat di bumi, terikat di surga. Kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Orang Kristen jangan asal-asal ngaku. Yang membuat kita terhubung selama ada di dunia, terhubung dengan kerajaan surga, dengan kemuliaan surga, itu pertobatan. Amin. Itu pertobatan, bukan saktinya doa seorang hamba Tuhan. Pendeta ini dia bisa berpuasa sampai 40 hari, sakti doanya, hebat doanya. Bukan itu yang membuat saya punya koneksi, punya hubungan dekat dengan surga. Yang membuat saya punya hubungan dengan surga adalah pertobatan. Dan pertobatan itu bukan abstrak. Pertobatan akan kelihatan dari buah-buah kehidupannya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Sedekat itulah saudara dengan Tuhan. Iya. Jangan saudara nilai mentang-mentang saya hamba Tuhan, oh dia pendeta, dekat hidupnya dengan Tuhan. Tidak. Yang membuat saya dekat dengan Tuhan bukan karena saya pendeta,
Tapi kalau saya bertobat, saya berarti punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Punya kedekatan dengan Tuhan. Sekalipun saya pendeta, tetapi saya tidak bertobat, saudara, saya bisa tunjuk hidung sebut nama hari ini. Pendeta yang masih berselingkuh, dia masih khotbah di gereja. Ya. Nah, hati-hati saudara. Makanya saya nggak tergiur mengundang hamba-hamba Tuhan, apalagi dari kota-kota besar. Oh, ini pendeta bagus. Oh, ini pendeta bagus. Kalau saya nggak tahu. Saudara yang dikasih, sampai hari ini nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan itu adalah sebuah nilai surgawi. Makanya saya nggak tahu waktu kita bertobat makanannya apa. Kalau di Indonesia mungkin tart atau nasi tumpeng. Malaikat pesta itu saudara. Ketika satu orang bertobat, berarti kebalikannya begini. Berarti ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa dan terbuang dari Taman Eden, terbuang dari rumahnya Tuhan, terbuang dari kumpulannya malaikat-malaikat. Ketika Adam dan Hawa pertama kali terusir dari kerajaan sorga, berarti yang terjadi apa? Sedih. 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 Saudara, sampai Tuhan memotong seekor domba dan memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Inilah pakaian. Dia harus mengorbankan seekor domba dan mengambil kulitnya. Karena waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak tahu menutupi tubuhnya yang berdosa. Mereka ambillah daun pohon. Mereka jadikan pakaian mereka. Tuhan bilang itu tidak pantas. Dengan sedih Tuhan memotong, mengambil kulit domba dan inilah pakaian. Dan Tuhan usir mereka. Hari itu sorga menangis. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari itu seluruh sorga nangis dan bersedih karena salah satu Adam dan Hawa yang diharapkan bisa hidup, bertambah, berkembang biak harus terbunuh. Makanya dibalas Tuhan ketika ada satu orang yang bertobat, maka sorga bersuka cita karena orang bertobat ini pasti masuk sorga. Amin. Amin. Semangat dong. Amin. Jadi mau bertobat nggak? Halo? Ya. Kan itu masalahnya. Saya sudah promosikan nih. Ketika orang berdosa, seluruh surga menangis, seluruh surga bersedih meneteskan air mata, melihat seorang manusia harus dibuang ke binasa. Tapi Tuhan tidak tega. Itu hebatnya kita. Malaikat berdosa dibuang Tuhan, manusia berdosa dicari Tuhan. Amin. Karena berharga itu. Nah, sekarang apakah saudara memerlukan pertobatan? Coba katakan dalam hati. Kita berdoa sebentar. Tuhan, aku mau bertobat. 1, 2, 3. Nah, baik saudara. Apa itu bertobat? Supaya kita betul-betul jernih dan memikirkan pertobatan itu.
Karena pertobatan itu datang dari Tuhan, sedangkan dosa datang dari iblis. Arti pertobatan adalah pembaharuan pikiran. Nah, saya mau katakan dengan singkat, apa itu pertobatan? Engkau tidak serupa lagi dengan dunia ini. Amin. Ya. Tidak lagi mengalami kesamaan dengan dunia ini. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Sudah? Oke. Inilah yang disebut pertobatan yang pertama. Artinya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. 2, 3 kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Saya kasih contoh. Ya, banyak cara-cara dunia yang kita tidak boleh kerjakan. Coba buka Lukas 3 ayat 12 sampai 14. Nah, apa yang ada di dunia ini salah satunya yang kita tidak boleh serupa. Lukas 3 ayat 12 sampai 14. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Lanjut. Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Terus, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, ini salah satu contoh. Saudara, jangan merampas, jangan memeras, jangan menyogok, jangan menyuap. Kemarin saya lihat rembuk siapa itu, Yusuf Kala dan satu lagi yang dari Nasdem. Sekarang pemilu curang, pemilu curang, pemilu curang. Dan yang perempuan anggota DPR ini, kalau kita mau menyalahkan pemilu, ya saya peserta pemilu, katanya. Saya termasuk orang bersalah. Karena saya jadi anggota DPR RI, saya harus menghabiskan uang sekian miliar. Orang tidak punya uang tidak akan pernah menang duduk. Nah, kalau begitu yang mau disalahkan siapa? Rakyat juga salah. Nah, Yusuf Kala bilang, kalaulah Indonesia ini haruslah duduk orang-orang yang punya uang, maka negara ini akan menjadi negara kapitalis. Saudara, PDIP bilang curang-curang. Bagaimana tidak curang, katanya. Partai-partai menerima caleg-caleg yang bekas narkoba, yang penting bisa bawa kursi masuk dan dia duduk jadi DPR RI. Yang bekas narapidana, yang penting kaya, punya uang, bisa nyogok rakyat, duduk, yang penting bisa bawa kursi, duduk jadi DPR RI. Kalau mau disalahkan, salahkanlah diri masing-masing. Saya mendengar itu 2 kali saya ulang talk show itu. Baru kali itu saya berani
Saya melihat seorang anggota DPR RI tidak menyalahkan orang, tapi menyalahkan dirinya sebagai salah satu pelaku kecurangan. Inilah Indonesia. Semuanya diatur oleh uang. Dan uang itu adalah mamon. Saudara tahu, gara-gara uanglah iblis masuk ke dalam hidup. Sehingga orang menjadi serupa dengan dunia ketika uang menjadi cinta pertamanya. Saya akan buktikan. Lukas pasal 22 ayat 2, baca. Nah, ini yang kita tidak boleh serupa dengan dunia. Lukas pasal 22 ayat 2. Nah, ini ada contoh. Lukas 22 ayat 2. Ayo, mana? Ayat 1, maaf. Dulu ayat 1 dan baru ayat 2. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Terus imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari cara bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lanjut ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini gambaran Yudas dimasuki iblis. Kok bisa? Lalu masuklah iblis ke hati Yudas. Saudara, Yudas murid Yesus, dengar khotbah, ikut Yesus. Beda dengan kita. Kita palingannya sekali seminggu dan beberapa saat saja. Tapi Yudas 24 jam bersama Yesus. Nah, apalagi kita, hati-hati. Makanya bertobat itu jangan menjadi serupa dengan dunia. Nah, saya mau tanya, Yudas serupa dengan dunia atau serupa dengan Tuhan? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yudas, engkau tidak bisa mengabdi satu kaki untuk Yesus, satu kaki untuk dunia, tidak bisa. Akhirnya Yudas harus memilih. Dia mengkhianati Yesus demi mendapatkan uang. Itulah yang serupa dengan dunia. Seberapa besar cinta saudara sama uang, itu akan membuat engkau semakin serupa dengan uang, dengan dunia. Apakah Yudas bertobat? Yesus bilang lebih baik Yudas itu tidak usah dilahirkan daripada dia dilahirkan untuk menyerahkan anak manusia. Ibunya akan menyesal melahirkan anak Yudas ini. Makanya kita, saudara, bertobat itu tidak serupa dengan dunia. Apakah Yudas penyembah berhala? Kalau ada orang kesurupan, muntah-muntah, jatuh-jatuh di lantai gereja ini, saudara, semua kita di sini bisa mengusir setan itu, karena itu baru kopral itu pangkat. Setan-setan rendahan itu. Tapi kalau ada seorang pendeta, dia punya zina, dia punya dosa zina, dia masih khotbah di mimbar gerejanya, itu setannya jauh lebih canggih daripada setan yang membuat orang kesurupan muntah-muntah. Setan yang masuk ke hati Yudas itu tidak sama dengan setan yang merasuki satu orang di pekuburan
Gadara, berapa setan yang masuk di kuburan Gadara? 2000 kan? Susah gak bagi Yesus mengusirnya? Oh anak Allah, belum waktunya, izinkan kami masuk ke babi-babi. Lantas Yesus mengusir setan itu, dia langsung masuk ke babi-babi. Babi pun terjun ke dalam danau dan mati semua. Tapi setan yang masuk ke dalam Yudas, pernahkah Yesus menegurnya? Pernah. Salah satu dari engkau ini ada yang dikuasai setan. Oh, bukan aku kan Tuhan. Dicucinya tangannya sama Yudas, dilapnya, kan bukan aku. Lantas Yudas pergi meninggalkan, dan kawan-kawannya berpikir Yesus menyuruh dia membeli sesuatu karena dia yang pegang duit kas. 2000 setan sekali hari keluar dibikin Yesus. Tapi setan yang ada di dalam Yudas, itu yang disebut dengan bertobatlah. Amin. Bukan setan yang masuk, harus keluar. Nah saudara, makanya hati-hati dengan dunia ini. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang perjuangan kita di dunia ini butuh uang, tapi engkau tidak boleh cinta uang. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Amin. Saya sekarang korban sama orang yang masih hidup di dunia. Amin. Tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Berarti ada cara lain. Kalau hanya sogok menyogok jual cara-cara Yudas, pakailah cara Tuhan. Ya. Nah sekarang hampir susah membedakan. Saya kalau berdoa untuk bangsa ini nangis saya saudara. Indonesia katanya negara hukum. Indonesia ini gak layak disebut negara, maaf. Saya tahu di penjara itu budget makan orang. Itu kan situ hak asasi manusia. Tapi rakyatnya tidak bisa makan 3 kali sehari. Di mana hak asasi? Kita tidak bisa beribadah, di mana hak asasi? Orang tidak bisa berobat, di mana hak asasi? Sebuah negara, ya entah kapan lah di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini mampu. Tidak jauh-jauh saudara, Malaysia saja. Walaupun itu kerajaan sifatnya, monarki, ada otoriter, tapi warga harus bisa makan. Rakyat kami harus bisa makan 3 kali sehari. Kalau dia bekerja, dia harus mampu makan 3 kali sehari. Dia harus mampu mengobati penyakitnya. Dia harus mampu menyekolahkan anaknya. Dia harus punya tempat tinggal. Itu hak yang diberikan negara kepada rakyatnya. Amin. Amin. Indonesia tumpah darah. Semoga lahirlah pemimpin-pemimpin gereja yang cinta tanah air. Amin. Waktu ponakan saya Eca itu tamat kuliah, nggak susah cari kerja. Nah, nggak tahu lah kalau Prabowo nanti bikin yang nggak mampu sekolah kuliah dibiayai, nggak tahu sistemnya seperti apa. Tapi saya tahu sendiri dari ponakan saya, tulang keluarga negara Malaysia, dia mahasiswa dikasih pinjaman sama negara. Dia harus kuliah, karena sumber daya dijamin sama negara, dia harus punya. Nah kita kan standar Indonesia jauh lebih rendah. Kita pendidikan baru sampai 9 tahun, ya kan?
Kan itu yang diwajibkan pemerintah. Itu pun belum beres. Tapi negara kita ini kaya. Malaysia harus kuliah. Kau tidak mampu kuliah, kau mau kuliah, dibiayai negara. Habis dia kuliah, dikasih kerja supaya dia bisa membayar hutangnya sama negara. Ini orangnya habis kuliah dapat kerja ini. Nah, dia dapat kerja untuk menolong keluarganya dan untuk bisa bayar hutang. Bukan habis kerja langsung timbul hutang. Oke. Kalau saya, itulah doa saya, saudara. Saya cinta Indonesia. Semoga ini lahir dari rahim gereja ini adalah. Kalau kita mau bertobat, saudara, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Tak boleh serupa. Jangan serakah. Saudara, saya akan marah kalau anak saya pelit. Banyak mereka. Gak boleh serakah. Itu salah satu contoh untuk gak serupa dengan dunia ini. Amin. Saudara, karena ketika kita serakah, ketika kita mementingkan diri sendiri, ketika kita egois, itulah dunia yang sedang kita pahami. Kamu masih hidup di dunia, ya, tapi kamu tidak boleh berjuang secara dunia, karena kita punya perjuangan tersendiri yang kita dapatkan dari hikmat Allah. Amin. Banyak orang kaya, banyak orang juga punya jabatan. Saya beberapa kali terkonek lah. Saya tahu ini orang lurus, orang benar. Saudara, tahun 2004 dia sudah kapten. Dia ini tamat akademi polisi. Abangnya John Tua Ronald Wena. Nah, waktu pemutasi kemarin, anggapan saya kalau 2004 dia sudah kapten. Sekarang 2024, berapa tahun? 20, pangkatnya masih kolonel. Kenapa? Nggak pintar cari duit. Ya. Pada dulu lulus Akpol 5 terbesar, top 5. Tapi begitu, Mas. Saya ada terbayang sama saya, paling enggak dia sama dengan udah bintang. Saya begitu saya masih kolonel, masih Pak. Baru saya jumpa waktu John Tua Ronald meninggal, dia udah kapten. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena orang jujur gak dipakai. Tapi saya bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka sekalipun tidak pangkat dunia ini, tapi tetaplah jadi anak Tuhan. Amin. Jangan tergiur pakai cara dunia supaya naik pangkat, dapat jabatan. Yang kedua, saudara, ya, nah kalau mau bertobat, saudara, dunia harus keluar dari otak kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya, inilah nilai-nilai pertobatan. 1, 2, 3. Mari kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas. Jangan engkau mengasihi dunia. Yang tadi pertama
dengan dunia. Hidup di dalam dunia, tapi jangan berjuang secara dunia. Uang bukan satu-satunya alat untuk berjuang. Sampai akhirnya Yesus pun kita jual. Hati-hati saudara. Ya, itu makanya kenapa sorga bersuka cita kalau ada satu orang bertobat. Karena orang yang bertobat ini adalah orang yang sudah mengeluarkan dunia dari isi otaknya. Amin. Karena satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Karena orang yang bertobat ini tidak lagi berjuang dengan cara dunia. Halo? Apakah kita boleh mengasihi dunia? Tuhan bilang tidak. Terus apa yang boleh kita kasih? Cuma dua. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Amin. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Cuma itu yang boleh saudara kasih. Dunia tidak boleh. Jadi begitu engkau mengasihi dunia, ya berarti tidak ada kasih sama Bapa. Sekalipun engkau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cuma dua yang boleh kita kasih, Tuhan dan sesama manusia. Ada harta, jangan kau kasih. Ada uang, engkau tidak boleh mengasihinya. Bolehkah engkau memilikinya? Boleh. Tapi engkau tidak boleh mengasihinya. Amin. 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 Kalau anak kita, ya, saya kadang-kadang melihat ibu-ibu yang kasar samanya, menseret, mentarik, banting, wah. Hanya gara-gara dia menjatuhkan piring mamanya. Dulu ada ilustrasi. Seorang anak lihat bapaknya cuci mobil. Ya, karena kebanyakan bapak-bapak mobil itu jadi istri kedua, kesayangan. Oh, dilap gitu. Nah, satu hari dilihat anak ini mobil bapaknya kotor. Bantulah bapakku ini. Ya kira-kira sebesar si oksel itu. Oh, dia hidupkan keran, dia siram mobil bapaknya. Dia ingat, mamanya nyuci piring. Mamaku cuci piring, pantat kuali yang hitam bisa putih, bisa kinclong. Oh, dia ambil itu kain lap yang biasa dipakai mamanya, yang ada kawat-kawatnya. Pantat kuali ada putih, mesti lagi mobil bapak. Semua cuci. Begitu dilihat bapaknya, senang atau marah? Marah. Dibantingnya anaknya, dipukulnya, saudara, diikat. Dia lebih sayang mobilnya daripada anaknya. Makanya bapak-bapak sayang anak. Amin. Gampang mengetes bapak-bapak itu. Jangan kalau sama ibu-ibu. Berdiri bapaknya di sini, berdiri anaknya di sini. Suruh anaknya jalan, mamanya sini. Suruh anaknya jalan dari depan. Sama-sama buka tangan. Siapa yang dipilih? Ini lompat ada hukumnya di belakang. Seharusnya dipilih itu bapaknya. Amin. Ya. Itu benarnya begitu. Bukan saya menyediakan ibu-ibu, enggak. Ya, ibu-ibu ya. Sebenarnya begitu. Kasih bapak ya. Dari bapak turun ke ayah, dari Tuhan turun ke bapak, bapak ke istri, istri
Itu jenjangnya. Amin. Kepala dari istri adalah suami. Kepala suami Tuhan. Dari Tuhan turun ke suami. Dari suami baru turun ke istri. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Amin. Makanya kalau hanya ada kepala, tidak ada tubuh, namanya hantu. Aku jumpa hantu, ada kepalanya, tapi tidak ada badannya, tapi usus-ususnya ada. Itulah leak yang ada di balik. Tapi di sini bapak-bapak lengkap. Amin. Ya. Jadi bapak-bapak jangan jalan sendiri, harus ada tubuhnya yang menopang. Amin. Kalau enggak jadi hantu. Jangan mengasihi dunia. Amin. Tidak boleh. Apapun dunia ini kita boleh kerja, tapi mengasihinya jangan. Ya silakan punya uang, silakan bangun rumah, tapi sayang jangan. Engkau hanya bisa mengasihi dua saja. Kalau tidak Tuhan, manusia. Amin. Yang lain tak boleh. Dan terakhir saudara, kalau kita mau bertobat itu, dunia harus keluar. Ya, satu-satunya agama yang paling dibenci oleh iblis itu Kristen. Saudara pikir Islam itu dibenci iblis? Enggak. Kenapa? Nah, tentu saya bukan menjelekkan agama orang. Di penjara juga saya pakai mic juga ngomong gini di depan masjid. Karena yang saya bilang fakta. Agama Hindu, Buddha, Konghucu mengakui, Islam mengakui ada jin baik, ada jin jahat, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Siapa sini yang pakai ilmu putih? Cuma Kristen, obat pendeta dia ngobati pakai salib. Itu setan baik. Udah S1 kayaknya. Saudara, dulu saya pernah dibilang dia ngobati bawa kayu salib. Ada betul itu. Mau bawa salib, mau bawa gambar Yesus. Kalau ada dukun ngobati saudara bawa gambar Yesus, saudara percaya itu setan baik? Saya mau kasih tahu, setan itu baik. Tapi walaupun setan itu baik, Tuhan bilang tetap setan, musuhnya Tuhan. Halo? Sekarang kita lihat, nggak apa-apa ya dalam masih di kota. Setan dalam bentuk ular ketemu sama Adam dan Hawa di Taman Eden. Dipatok ular nggak dia? Kalau dipatok berarti ularnya jahat, setannya jahat. Tapi kenapa setan yang di pohon yang dilarang Tuhan itu tidak patok? Baik kan? Jadi setan yang ketemu Adam dan Hawa baik atau jahat? Nggak bilang aja. Walaupun baik, Tuhan tak sayang sama dia. Disuruh apa sah? Kan ular yang di pohon itu tidak patok. Ularnya baik tidak matok. Nah karena ularnya tidak matok, dia nggak baik. Terus ngomong deh, hai, lapar ya? Iya. Ngapain kesini? Ini lihat buah-buah pohon. Tuhan bilang jangan dimakan. Bisa lah. Tuhan bilang boleh. Nanti kalau kau makan, nah baik ya. Bisnis ular matok, ini ularnya nggak matok. Nah, ketipu kan? Hanya Kristen yang tidak mengakui setan itu, walaupun baik dia tetap setan. Tidak ada jin baik, jin jahat. Tidak ada ilmu putih, tidak ada ilmu hitam. Tidak ada hantu baik, tidak ada hantu jahat. Semuanya iblis, semuanya musuh Tuhan. Amin. Amin. Nah orang Kristen harus begitu. Saudara yakin nggak setan yang datang sama saya setan baik?
lihat bidadari cantik. Kalau nggak lebih cantik dari istri saya nggak akan tergoda. Harus lebih cantik. Ini setan nggak baik. Ini setan baik. Model. Pakai rok segini, jalan gitu. Makanya ibu kalau jalan jangan gini, supaya enggak anggun. Kalau jalan depan suami itu agak malas. Ini Pak, kopinya Pak. Nanti lewat setan yang baik itu. Begitu lewat, pakai parfum Garuda, kayak harum, kayak waktu naik pesawat lewat pramugari, nanti gitu wanginya itu. Begitu istri lewat, langsung bawa pipis anaknya. Makanya kalian, gara-gara kalian itu pipis di gendongan mama. Nah itu setan. Bisa usir setan. Dia malah dilirik. Sampai disenggol istrinya. Saya kalau masuk lift itu di mall di mana, kalau ada cewek, ada istri saya udah begini aja tuh. Karena pernah sekali istri saya marah. Sebenarnya itu saya bertobat ya. Kalau dengan dia masuk lebar kecilnya. Apalagi kita masuk lift itu sempit kan. Agak wangi sedikit. Nah, kan nggak nyadar itu setan baik. Saudara, jadi saudara, hanya Kristen yang menyebut setan itu musuh Tuhan. Amin. Ya. Percayalah sama firman Tuhan. Semakin rohani saudara, semakin dekat saudara sama Tuhan, setan yang datang, walaupun ular, dia tidak matok saudara. Walaupun setan itu datang dalam bentuk singa, dia juga tidak menggigit saudara. Supaya saudara bilang dia baik. Nah, hati-hati dengan setan saudara. Orang Kristen yang bertobat, sebaik apapun setan, dia akan usir setan itu. Amin. Amin. Kalau ada setan ngantar duit sama saudara, satu keranjang, masa diusir setannya? Usir. Oleh itu, gara-gara itu saudara ditangkap KPK. Ya. Jadi saudara, nah, buka dulu ya 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Itu makanya setan benci sama Yesus karena Yesus mengusir iblis itu. 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar. Nah, saudara takut sama malaikat terang? Baik. Iblisnya baik. Ini enggak iblis jahat, tetap iblis. Amin. Usir dia. Iblis yang bertemu Yesus di padang gurun, iblis jahat, iblis baik. Walaupun dia baik, dia tetap iblis. Apa kata iblis Yesus? Bikin dong batu ini jadi roti. Untung Yesus bukan orang Batak. Kalau orang Batak kan si Pangarung bilang, kau pikir jangankan roti, jadi pabrik roti pun bisa begini. Biar tahu kau. Orang Batak kan gitu. Tidak tahu kau. Mau sebesar apa rotinya? Apa kata Yesus? Nah, aku makan tidak hanya dari roti saja. Iblis kaget. Aku makan dari setiap firman Tuhan. Walaupun iblisnya baik, tetap Yesus tidak mau. Amin.
Makanya jangan langsung saudara bilang, waduh begitu si cewek begitu ketemu dengan laki-laki pada pandangan pertama, ih baik dia. Ya anak cewek ya, laki-laki bertemu pertama memang kayak malaikat semua. Ya, termasuk saya gitu. Ya bapak-bapak, ya kan kita laki-laki gitu kan. Jangan malu-malu. Kan sekarang udah ketahuan setannya. Jangan langsung bilang baik, karena setan ketemu pertama baik semua kok. Akhirnya memuluki. Oh, aku nggak suka laki-laki merokok. Iya, abang nggak merokok. Enggak. Oh, tapi sudah jadi merokok dia. Aku lebih baik putus cinta daripada putus rokok. Tahu? Jadi saudara, tapi di sini bapak-bapaknya udah seperti Yesus. Amin. Haleluya. Aminnya satu orang, tapi yang lain dalam hati. Haleluya. Ya. Nah, iblis kayak malaikat. Ya saudara, makanya saya bilang sama anak-anak perempuan, kalau mau menerima cinta laki-laki, pelajari dulu, jalani dulu sampai kau ketahui belangnya. Mau 3 belangnya, mau 4 belangnya, mau hidungnya juga dibelang. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, Pak, apa itu sayang? Aku salut loh. Ada seorang ibu istri selama 2 bulan tidur dengan ular. Ih, berani kali dia. Iya loh Pak, gak pernah aku tidur. 2 bulan tidur dengan ular gak diapa-apain. Terus ada yang lebih hebat lagi. Kata istrinya, apa itu sayang? Ada seorang istri tidur dengan buaya sudah 15 tahun masih hidup. Hebat perempuan itu. Siapa perempuan itu? Aku Pak. Tapi di sini nggak ada yang tidur dengan buaya kan? Lelaki buaya darat. Nah, nggak ada sih. Pastikan ibu-ibu. Amin. Ya. Suaminya kaget. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir lihat. Jadi iblis itu tetap iblis, walaupun dia pura-pura baik. Matius 24 ayat 25. Oh ya, maaf, 24. Matius 24 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang. Nah, iblis, setan pada akhir zaman, jangankan malaikat, Mesias pun bisa diserupai. Makanya orang Kristen harus punya kualitas pertobatan, mengerti kehendak Allah, mengerti isi hati Allah. Amin. Itu bertobat, dia tahu ini Mesias, ini palsu ini. Nah, kita dituntut untuk cerdas. Bahwa iblis yang datang bawa nama Mesias, ganti nama itu semua. Makanya kadang-kadang saya di grup hari itu di Mahakarya, siapa namanya ini? Karena saya tidak tahu namanya, dirubah-rubah. Nah, semua kan orang sekarang namanya bisa macam-macam. Itulah dunianya. Nah, termasuk iblis. Di akhir zaman iblis itu akan bikin mujizat, bikin peristiwa-peristiwa mujizat supaya kita tertipu.
Nah makanya iblis datang, yang sudah pikir oh nanti akan datang iblis dengan angker, iblis dengan 10 kepala, dengan tanduk mengerikan. Nah. Jangan saudara contek agama-agama lain. Justru iblis akan datang dengan mujizat. Bawa nama Tuhan. Makanya saudara, hanya Kristen yang tidak pernah mengakui setan itu baik. Amin. Saudara pun jangan ikut-ikutan. Setan tetap musuh Allah. Setan tetap jahat. Makanya bertobat kita, supaya jangan mudah dibodohi iblis, sekalipun dia datang seperti malaikat. Amin. Ya, mari kita berdoa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, mengeluarkan dunia dari pikiran kita. Satu orang bertobat, seluruh sorga dan malaikat bersukacita. Karena yang bertobat ini adalah orang yang pasti masuk surga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, curahkanlah roh-Mu, curahkanlah roh-Mu. Penuhilah pikiran kami dengan Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, penuhilah jiwa kami dengan Roh Kudus, supaya kami bertobat, pikiran kami bertobat. Di dalam nama Yesus, jamalah, kuduskanlah kami. Berikanlah kami pikiran Kristus yang serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami. Walaupun kami hidup di dunia ini, tapi kami tidaklah berjuang dengan cara duniawi. Tuhan, Engkaulah penolong kami, sertai kami, bimbing, pimpin, dan tuntun jalan hidup kami. Dimanapun Tuhan bawa kami bekerja, berusaha, dimanapun kami berada, biarlah kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Tidak berdosa terhadap Tuhan, tidak melanggar kehendak-Mu. Tuhan Yesus sertai kami, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Sertai kami Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau mengeluarkan segala keduniawian dari pikiran kami. Biarlah Roh Kristus yang masuk, kerajaan sorga yang dari Tuhan, hikmat yang dari sorga, itulah hikmat yang turun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pertobatan kami membuat seluruh sorga bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita berdoa, kita mau kembalikan apa yang Tuhan berikan hidup kita, itu persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik buat lawatan-Mu, buat ibadah kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan memiliki Allah yang seperti Engkau, betapa Engkau baik dan terang baik dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kemampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami untuk kami boleh Tuhan mengerti dan mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dan sebentar kami akan berikan persembahan kami. Hidup kami lah sepenuhnya persembahan kami itu Tuhan. Jadi ini adalah alat di tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di kota Panggilan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin.
Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat